Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala an-nadim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi dzikri fitarin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kenapa? Wa'uda aidan faqma yunafi wa niyatul qatl minal munafi. Wa'udalan dihitung aidan halimane ainin syuruti niyah apa faqma ora anane barang yunafi kang nafeake apa mak ing niat. Yunafi kang nafeake apa mak ing niat. Wa niyatul qad'i utawi niat mutus ibadah. Wa niyatul qad'i utawi niat mutus ibadah iku minal munafi setengah saking wong kang nafeake. Iku minal munafi setengah saking wong kang nafeake. Artinya termasuk syarat niat adalah tidak adanya sesuatu yang bisa meniadakan niat. Saulang, termasuk syarat niat adalah tidak adanya sesuatu yang bisa meniadakan niat. Dan termasuk sesuatu yang bisa meniadakan niat adalah memutuskan niat. Begitu juga murtad. Umpama ada orang niat sholat zuhur, kemudian tengah-tengah takbiratul ihram murtad, kemudian tengah-tengah takbiratul ihram murtad, naudzubillah min dzalik. Itu niatnya jadi batal. Itu niatnya jadi batal. Demikian pula umpama orang sholat isya, umpama orang sholat isya kemudian tengah-tengah sholat kerentek atau niat medhot sholat,
tengah-tengah sholat kerentek medhot sholat, itu sholatnya batal. Apa mau wae enggak sholat kancane teko, aku nek umpama kancane kok teko tak pedhot utawa tak putuske, itu batal sholatnya. Allahu Akbar sholat isya umpamane, terus engko nek kancaku kok teko, iki engko sholatnya tak putus, iki sudah batal seperti itu. Kaidah tersebut ini selain wudhu, siam atau puasa, dan i'tikaf. Nah, ini. Jadi umpama orang niat puasa kemudian tengah-tengah puasa seperti jam 12 siang umpamanya, niat memutuskan puasa, itu puasanya tidak batal. Demikian pula wudhu dan i'tikaf. Jadi iku kaidah iku mengecualikan puasa, i'tikaf karo apa jeneng wudhu. Nek mau sing tengah-tengah upama pas salat duwe akrentek, nek udan tak batalke iku wis batal. Nek udan tak batalke ngono iku wis batal. Tengah-tengah salat kok tak nek udan tak batalke, utawa nek kancaku teko tak batalke, itu sudah batal. Nah, ini kecuali puasa i'tikaf karo napa wudu. Nah nek mau wudu gak mau nggih wudu nggih batangan niat batal hurung batal. I'tikaf niat medhot i'tikaf ora apa-apa. Nggih poso niat batalke poso, niat tok urung batal. Nah, kecuali nek ngemplo sego kuwi batal. Nah, nek kok kerentek tok, maksudnya kerentek iki lho. Kerentek tak puasane tak putus, itu ndak batal. Utawa i'tikafe tak putus, urung batal. Wa min huridatun fa'udal qudrah aidon alal man bi fafqo amroh. Wa min hulan iku setengah saking munafi, ridatun utawi murtad. Murtad itu qat'u istimrar Islam, medhot Islam, maksudnya medhot temerus Islam. Itu jenis murtad. Sesuk tak murtad, padha wis murtad. Sesuk tak dadi Kristen sedelo iki wis murtad. Fa'udda mongko ngitungo sira utawa milango sira. Fa'udda mongko ngitungo sapa sira al-qudrata ing kuwasa. Aidon halimane alal manwi ing atase kang diniati. Fafqah mongko pahamo sira amrohu ing perkarane manwi. Amrohu ing perkarane manwi.
qaluhu wa minhu yakni sebagian dari munafi adalah murtad. Sebagian dari munafi adalah murtad atau ridha. Qalu fa'udal qudra, kata-kata fa'udal qudra atau kata-kata fa'udal qudra ay minasyurut, yakni sebagian dari syaratnya niat lagi. Sebagian dari syarat niat lagi adalah orang yang niat tersebut harus mengumpulkan harus mampu melakukan perkara yang diniati, harus mampu melaksanakan perkara yang diniati. Jadi umpama bulan Rajab, ada orang niat sholat id hari raya. Umpama di bulan Rajab ada orang niat sholat id atau sholat raya hari raya, itu niatnya tidak sah. Itu niatnya tidak sah. Gitu. Kalau ada orang wudhu, niatnya wudhu karena akan sholat di tempat najis, itu niatnya juga tidak sah. Jadi niat ingsun tak wudhu tak sholat yang tempat si najis itu tidak sah. Niatnya itu tidak sah. Wakada tayamum, begitu juga tayamum. Niatnya niat tayamum untuk supaya diperbolehkan sholat memakai pakaian yang najis, itu juga tidak sah. Nawaitu tayammum listibahati sholat fi sobin najis, itu tidak boleh, rasa. Nanti kok nawaitu tayammum listibahati sholat, rapopo niat ingsun sholat supaya wenang sholate. Niat ingsun sholat supaya apa? Iso sholat nganggo sandang sing najis, itu rasa, tidak sah. Wa minhu faqdul jazmi wa taradudu lakin huna mustasnayatun taridu. Wa minhu lan iku setengah saking munafi, wa minhu lan iku setengah saking munafi faqdul jazmi utawi ora anane mantep ngono. Faqdul jazmi utawi ora anane mantep
ail qat'i wat taraddudu lan ragu-ragu. Lakin huna tapi ing dalem kene fitaradudi wa faktil jazmi. Lakin huna tapi ing dalem kene fitaradudi wa faktil jazmi mustasnayatun utawi pira-pira perkara kang dijabahake. Tegese contoh kang dijabahake mustasnayatun utawi pira-pira contoh utawa sorak kang dijabahake. Taridu kang teko apa mustasnayat. Wa minhu faqatul jazmi wa taradudu lakin una mustasnayatun taridu. Artinya salah satu perkara yang bisa merusak niat adalah tidak adanya keyakinan yang mantap. Saya ulang, salah satu perkara yang bisa merusak niat adalah tidak adanya keyakinan yang mantap dan adanya keraguan terhadap objek yang sedang diniati. Waktalafu hal iya ruknun au tu'ad syartan wa ma kudima fahwal muhtamad. Waktalafu lan podo pasulayan sapa ulama. Waktalafu lan podo pasulayan sapa ulama. Hal iya apa toh utawi niat. Hal hiya apa ta utahe niat iku rukun autu adu utawa dianggap apa niat autu adu utawa dianggap utawa diitung apa niat syarton ing syarat. Niat ki rukun apa syarat. Wama utawi kaul pendapat kudima kang didhisikake apa mak iku fahuwa mengko taima iku al muqtamadu kang dibuat pegangan. Waktalafu hal hiya ruknun aw tu'ad syartan wa ma kudima fa wal muqtamadu. Artinya para ulama atau ahli hukum Islam berbeda pendapat bahwa apakah niat itu dianggap sebagai rukun atau syarat? Apakah niat itu dianggap sebagai rukun atau syarat? Maka pendapat yang muktamad
mengatakan bahwa niat adalah rukun. Bahwa niat adalah rukun. Titik. Ulama yang mengatakan bahwa niat itu termasuk rukun, ya. Ulama yang mengatakan bahwa niat itu termasuk rukun sebab niat sholat umpamanya itu termasuk pada zatnya sholat. Adapun ulama yang mengatakan bahwa niat itu hanya jadi syarat. Adapun ulama yang mengatakan bahwa niat itu hanya jadi syarat, seperti Imam Abu Thayyib yang mengatakan syarat itu, Imam Abu Thayyib dan Imam Ibnu Sabbal. Itu sebab umpama termasuk rukun, umpama kok termasuk rukun mesti butuh diniati. Wong rukun mesti butuh diniati. Jadi niat diniati. Kalau menurut Imam Ghazali ditafsir, ini kalau niat puasa termasuk rukun. Kalau niat puasa termasuk rukun, niat itu termasuk rukun, puasa. Tapi kalau niatnya sholat, termasuk syarat. Nah, ini Imam Ghazali. Ane puasa termasuk rukun, ane sholat termasuk syarat. Ini tafsir. Kalau menurut mutlaknya Imam An-Nawawi, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi, sebaliknya. Jadi kalau di sholat termasuk rukun, kalau di puasa termasuk syarat, dibalik. Jadi kalau di sholat termasuk rukun, kalau di puasa termasuk syarat, dibalik. Cara Imam Rafi Nawawi. Wa fil yamini khusisat ma'amma walam tu'ammim mayu yahusu jazma.
Wa fil yamini khusisat ma'amma walam tu'ammim ma yakhusu jazma. Wa fil yamini utawi niat ing dalem sumpah ngono. Wa fil yamini utawi niat ing dalem sumpah iku khusisat ditentokake apa niat. Iku khusisat ditentokake apa niat ma ing barang amma kang umumake apa lafal ing ma amma kang umumake apa lafal ing ma walam tu'ammim lan orang umumake apa niat walam tu'ammim lan orang umumake apa niat ma ing hukum ya khusuka khusus apa lafal ya khusuka khusus apa lafal jazman kelawan mesti. Artinya niat itu kalau ada di yamin atau sumpah, niat itu kalau ada di sumpah bisa mengkhususkan umumnya lafal, bisa mengkhususkan umumnya lafal. Saya ulang, niat itu kalau ada di sumpah bisa mengkhususkan umumnya lafal, tapi sebaliknya tidak bisa mengumumkan khususnya lafal, tidak bisa mengumumkan khususnya lafal. Jadi umpamanya ada orang bersumpah, wallahi la ukallimu ahadan, wallahi la ukallimu ahadan, wallahi demi Allah la ukallimu aku ora bakal ngomongi ahadan ing sapa wae. Wallahi la ukallimu ahadan, demi Allah saya tidak akan bicara kepada siapapun. Tapi niatnya la ukallimu Zaidan, tapi niate senang hati saya tidak akan bicara kepada Zaid. Padahal mau ahadan karo Zaidan beda. Sing arep ora wallahi demi Allah saya tidak akan bicara pada siapapun. Nanging atine saya tidak akan bicara kepada Zaid. Itu yang jadi tidak mengatakan Zaid. Itu yang jadi tidak mengatakan Zaid, hingga umpama orang tersebut mengatakan Umar itu tidak dibilang nerjang sumpah, itu tidak dianggap nerjang sumpah. Qalu wala tu'ammim, kata-kata wala tu'ammim, qalu wala tu'ammim, kata-kata walam tu'ammim
umpama ada orang sumpah, umpama ada orang sumpah, wallahi la asyrabu ma'azidin, wallahi demi Allah, la asyrabu ora minum sapa ingsun ma'azidin ing banyune saet. Demi Allah saya tidak akan minum airnya saet. Disumpahi, wallahi la asyrabu ma'azidin, ucapan ini ya. Tapi niatnya la asyrabu ma'ahadin, la asyrabu ora minum sapa ingsun ma'ahadin ing banyune wong sewiji. Dadi jabane wallahi la asyrabu ma'azidin, tapi atine to niate la asyrabu ma'azidin, saya tidak akan minum airnya seseorang. Itu yang jadi tidak minum airnya Zaid. Itu yang jadi tidak minum airnya Zaid. Umpama orang yang sumpah tadi, umpama orang yang sumpah tersebut, umpama orang yang sumpah tersebut minum airnya Umar, umpama saya ulang, umpama orang yang sumpah tersebut minum airnya Umar, itu tidak dianggap nerjan sumpah, berarti orang bayar kafarat. Lawan malah salim.